Salam saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Sabat Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika berbicara masalah berkat secara materi ataupun secara jasmani, seringkali kita mengharapkan seperti yang dialami oleh Ishak, di mana setiap usaha yang kita lakukan akan mendapatkan hasil berlipat kali ganda. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah berkat Tuhan berlipat kali ganda. Berbicara masalah berkat, ya, berbicara masalah 100 kali lipat, 200 kali lipat, berlipat kali ganda. Seringkali untuk mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda itu, manusia cenderung untuk melakukan hal-hal ataupun menggunakan cara-cara yang maksimal agar senantiasa apa yang dikerjakan itu bisa menghasilkan berlipat kali ganda. Bahkan juga seringkali kita menemui bahwa manusia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Satu tujuannya hanya untuk mendapatkan hasil 100 kali lipat, bahkan juga ya berlipat kali ganda. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dari pengalaman Ishak. Bagaimana Ishak ini menikmati campur tangan Tuhan, bagaimana Ishak ini mendapatkan hasil 100 kali lipat dari jerih payahnya meskipun dalam kondisi krisis yang dihadapinya. Bahkan juga ayat 12 terakhir tadi dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tentunya sebagai orang percaya kita rindu bahwa apa yang kita hasilkan itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan juga tidak bertentangan dengan hukum yang ada di mana kita berada. Saudara kasih Tuhan, kita mau melihat apa yang kuncinya, apa rahasianya sehingga Ishak ini bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat dari setiap yang usaha yang dilakukannya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat 1 sampai dengan yang ke-6 ini ya, di ayat 1 dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kemudian ayat 3, tinggallah ia di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara kasih Tuhan, saya melihat di situ bahwa apa yang dialami Ishak ini sesungguhnya berada di dalam kondisi krisis, di mana di Gerar, ya, di tanah yang didiami Ishak ini terjadi bencana kelaparan. Bahkan tadi dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama sejak zaman Abraham. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, ketika Ishak ini berada di Gerar, tujuannya untuk bertahan hidup ya dari bencana kelaparan. Saudara kasih Tuhan, kita bisa memahami bagaimana ketika hidup di perantauan itu, ya, lebih nyaman ketika hidup di tanah kita sendiri, di rumah kita sendiri, di kota kita sendiri, bahkan juga di kampung halaman sendiri. Faktanya, saudara kasih Tuhan, ketika hidup di perantauan berarti harus ada harga yang harus kita bayar. Mungkin masalah tempat tinggal, masalah makan, kebutuhan hidup dan lain sebagainya, yang biayanya mungkin 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat atau 4 kali lipat ketika dibandingkan dengan di mana kita berasal. Saudara kasih Tuhan, tetapi yang dilakukan Ishak ini sesungguhnya, ya, ia tetap berada di dalam hidup di dalam ketaatan. Karena apa? Karena ketika bencana itu terjadi, Tuhan berkata kepada Ishak, ya, janganlah engkau pergi ke Mesir, tetapi tinggallah ya di Gerar. Maka di ayat 6 dikatakan jadi tinggallah Ishak di Gerar. Rupanya salah satu kunci untuk menikmati berkat Tuhan, ya, adalah hidup di dalam ketaatan. Sekali lagi, ketaatan adalah kunci menikmati berkat Tuhan. Kita bisa juga belajar dari Abraham, bagaimana ketaatan Abraham. Ketika Tuhan perintahkan ini, ketika Tuhan perintahkan itu, Abraham hidup di dalam ketaatan. Saudara kasih Tuhan, tentunya ini yang menjadi pengharapan kita. Kita mau belajar hidup taat agar senantiasa
apa yang kita kerjakan itu diberkati oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh Ishak. Maka tadi dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Berkat itu dampak dari ketaatan. Yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di ayat yang masih di ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ya, rupanya Ishak ini ya berada di tanah perantauan, ia tidak berdiam diri. Ini berbicara masalah aktivitas. Ini berbicara bagaimana seharusnya orang yang hidup di perantauan itu. Ya, sekali lagi kita yang merantau, ya kita pasti bisa merasakan bagaimana hidup di perantauan. Kalau tidak bekerja berarti tidak makan. Demikian firman Tuhan sudah katakan, yang tidak bekerja janganlah ia makan. Saudara kasih Tuhan, masalah bekerja ini sesungguhnya menjadi kodrat bagi manusia. Kenapa? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian pasal 3, setelah manusia jatuh dalam dosa, untuk bertahan hidup, manusia harus mengusahakan tanah itu. Artinya apa? Mengolah tanah itu, mengerjakan, menggarap tanah itu agar menghasilkan untuk bahan makanan untuk bertahan hidup. Ini berbeda dengan ketika manusia berada di Taman Eden, semuanya disediakan oleh Tuhan. Karena dampak dosa itu, manusia harus bekerja. Saudara kasih Tuhan, dengan aktivitas pekerjaan manusia itulah di situ Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berkat dari setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Ketika Ishak ini menabur, ya maka dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, taburlah apa yang bisa kita tabur. Jangan mengharapkan menuai kalau kita tidak pernah menabur. Yang kedua, yang ketiga, saudara kasih Tuhan, di ayat 12 bagian B dikatakan, setelah Ishak menabur dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ini yang menjadi harapan semua orang, mendapatkan hasil 100 kali lipat, bahkan kalau bisa lebih dari 100 kali lipat, berlipat kali ganda, bahkan juga 200 kali lipat ataupun 300 kali lipat. Tetapi untuk mendapatkan hasil sebesar itu tentunya ada proses yang harus dilakukan. Ishak ini diawali dengan dia meninggalkan tempat tinggalnya dan kemudian hidup di Gerar, tetapi hidupnya tetap di dalam ketaatan, hidup menurut apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan juga dia tidak berdiam diri, dia menabur, dia mengerjakan, mengolah tanah, menabur benih, menyiram, bahkan juga merawat. Ya, sekali lagi, tidak ada hasil tanpa menabur. Tidak ada hasil tanpa bekerja keras, tidak ada hasil tanpa jerih payah. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kita sampai hari ini? Ya, mungkin kita dipercayakan untuk mengelola suatu perusahaan. Mungkin juga kita bekerja di sebuah perusahaan. Mungkin juga kita bekerja sebagai wira swasta ataupun berwirausaha, mempunyai perusahaan sendiri. Itulah yang Tuhan percayakan pada kita saat ini. Oleh sebab itu, kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara kasih Tuhan, kesimpulannya untuk hari ini, tidak ada hasil tanpa usaha, tidak ada hasil tanpa menabur, tidak ada hasil tanpa bekerja ataupun berusaha keras. Di tengah situasi apapun, Tuhan sanggup memberkati, bahkan berlipat kali ganda atas setiap usaha kita. Yang Tuhan mau adalah hiduplah taat di hadapan Tuhan, tetap mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang menjadi usaha kita. Lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Hari ini kami boleh belajar dari hamba-Mu Ishak, di mana Tuhan mungkin juga hari ini Tuhan, saat ini kami berada di tanah perantauan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kekuatan pada kami, hikmat kepada kami, untuk kami terus boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat akan Tuhan. Bahkan kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas kami, pekerjaan kami, usaha kami. Dan dengan iman kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua, sehingga mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Bahkan juga kami boleh menjadi seorang berkat. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Salam saudara Tuhan. Kiranya kepada firman Tuhan ini memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Alhamdulillah Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas. Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di share kepada saudara kita seiman